Pada kesempatan pagi kali ini menyampaikan sosialisasi dan eh, saran mungkin ya, bagaimana caranya agar kita bisa berpeluang lebih besar dalam ajang talenta Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia di jenjang SMP tahun 2024. Untuk di opsi sendiri, saya memang lebih aktif di seputar pembimbingan siswa. Tahun 2021 saya membimbing opsi di SMP 2, bidang IPA, ya IPA dan lingkungan. Kemudian 2022 membimbing IPA dan lingkungan di SMP 1, 2023 masih membimbing opsi di bidang IPAL kembali di SMP 2. Nah, untuk tahun ini kenapa memilih opsi? Yang pertama, Bapak Ibu, opsi itu lombanya tim ya. Jadi ketika ada, kalau dulu itu 3 orang, kalau sekarang itu satu tim itu maksimal 2 orang. Ketika ada sekolah yang menang dengan format tim, itu berarti ada 2 orang yang menang. Ya. Jadi kalau misalkan tahun kemarin ada 2 sekolah yang menang, artinya ada 4 orang yang medali. Seperti itu. Dan otomatis berarti prestasi siswa Cianjur itu lebih banyak dibandingkan dengan event-event ajang yang memang dilaksanakan dengan format individu seperti itu. Kemudian kita tentunya tahu bahwa prestasi yang ditorehkan siswa dari waktu ke waktu itu salah satu tujuannya agar mereka dapat melanjutkan sekolah melalui jalur prestasi. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, dari Cianjur sendiri melalui jalur opsi itu udah ada 3 orang yang sekolah, salah satunya di SMA 3 Bandung. Ya, jadi semakin banyak siswa kita yang berada di sekolah-sekolah yang memang atmosfer belajarnya bagus, itu ya menurut saya itu semakin baik terhadap dampak pengaruh dampak peningkatan kualitas pendidikan di Cianjur. Selanjutnya, Puspresnas ini memiliki suatu sistem di mana semua peserta tingkat nasional, apalagi peraih medali itu otomatis tercatat sebagai salah satu kandidat penerima beasiswa Indonesia Maju, di mana beasiswa ini diperuntukkan bagi finalis dan para peraih penghargaan di seluruh ajang Puspresnas, ajang talenta, itu agar punya kesempatan untuk kuliah S1 di luar negeri. Ya. Sudah ada perwakilan dari Jawa Barat yang sudah sekolah di Melbourne University, kemudian rata-rata di Australia, kalau enggak ke Jepang gitu. Nah, udah dimulai dari S1. Kemudian, nah, kenapa saya bilang lebih mudah? Karena saya lihat di poin nomor 4 ini, kompetitornya lebih sedikit sehingga peluang juaranya lebih besar. Kalau saya lihat tahun kemarin saja, kita bandingkan head to head apple-nya dengan OSN misalkan ya, karena memang bidangnya hampir mirip. OSN itu untuk tingkat provinsinya aja bisa belasan ribu peserta. Sementara untuk opsi, karena memang masih agak kurang dikenal di sekolah seluruh Indonesia, itu tahun kemarin yang lolos proposal itu jumlahnya untuk IPAL itu ilmu pengetahuan alam dan lingkungan itu hanya ada 653 proposal. IPS, ilmu pengetahuan sosial, kemudian budaya dan kemanusiaan itu hanya 524, dan ilmu pengetahuan teknik dan rekayasa hanya 363 proposal. Dari semua proposal ini kemudian diambil kurang lebih antara 5-10%, karena hanya 33 yang masuk final. Jadi dari 653 proposal IPAL ini diambil 33, IPS juga 33, kemudian IPTR 33.
Biasanya seperti, pokoknya total 100, berarti ada yang 341 ya. Biasanya yang 34 yang proposalnya paling banyak. Selanjutnya, kenapa dianggap lebih mudah? Kita lihat dari sisi siswa ya. Kalau OSN itu siswa harus, saya juga punya pengalaman membimbing OSN, dan memang sangat berat sekali karena siswa harus mampu memahami di bidang IPA misalkan ya, fisika, kimia, biologi setara dengan siswa SMA, di mana cakupannya sangat luas ya. Kalau kita memiliki memang siswa dengan bakat atau kecerdasan istimewa, mungkin di sana kita punya peluang OSN. Tetapi untuk opsi ya, pemahamannya lebih spesifik dan dalam, tapi tidak luas, tidak menuntut penguasaan materi dari lingkup yang luas seperti OSN. Ya, seperti itu. Memang kenyataannya untuk opsi untuk OSN yang saya ikuti, bahkan saya sampai tahun kemarin masih membimbing OSN dengan segala macam upaya memilih siswa terbaik, juga belum bisa mengantarkan siswa tersebut untuk minimal bisa menjadi finalis. Tetapi 3 tahun berturut-turut saya membimbing opsi itu selalu bisa masuk sebagai finalis tingkat nasional. Ya. Nah, sekarang waktunya tinggal 14 hari. Apakah bisa membuat proposal riset dalam sisa waktu 14 hari? Sangat bisa, Bapak Ibu. Ya, asalkan Bapak Ibu support pembimbingnya, memberikan motivasi dan dukung gitu. Dan syarat ketentuan yang paling penting ya asalkan pembimbing dan siswanya mau. Karena hitung-hitungan saya bikin proposal itu cukup 5 hari. Cukup 5 hari kalau menurut saya, asalkan continue. 1 hari anggaplah 2-3 jam bikin bab 1, kemudian hari kedua membuat bab 2, hari ketiga membuat bab 3, hari keempat pembenahan semuanya gitu. Dan hari kelima kelengkapan administrasi lalu pengiriman. Itu yang saya lakukan pada sekolah-sekolah bimbingan saya sekarang. Nah, ini terkait dengan tema untuk opsi tahun ini, Merdeka Berprestasi, Talenta Sains Menginspirasi. Sasarannya adalah kelas 7 dan kelas 8, serta sekolah Indonesia luar negeri. Kemudian ada 3 cabang lomba, itu dari tahun ke tahun, sudah 6 tahun berturut-turut, tetap 3. Ya, ada IPS, Kemanusiaan dan Budaya. Kemudian ada IPAL, dan ada teknik dan rekayasa. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan ini sesuai dengan panduan, menghindari penelitian yang memiliki resiko tinggi ya. Kemudian menghindari lokasi rawan konflik dan berbahaya, dan menghindari penggunaan materi atau bahan-bahan penelitian yang berbahaya. Walaupun saya lihat peraih medali emas untuk IPS tahun kemarin itu memerlukan keahlian khusus ya, ternyata bisa ya, nanti mungkin tergantung situasi kondisi yang kita hadapi. Baik, mekanisme lombanya Bapak Ibu ya, kita berada sekarang baru ada di tahap pendaftaran peserta. Nanti unggah proposal maksimal tanggal 14. Betul kata Pak Romeli, itu jangan mepet sekali di tanggal 14 karena akan mungkin situsnya akan down ya, nanti banyak yang masuk aksesnya. Kemudian nanti juri akan mereview proposal yang dikirimkan tanggal 28 Bapak Ibu, diumumkan tanggal 28 Maret, karena proposal itu hanya 8 lembar, jadi nggak susah mungkin juri untuk menyeleksinya. Nanti akan mendapatkan saran dan masukan. Ya, sarannya biasanya banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam membuat proposal bersama siswa. Ya,
sarannya ada yang membutuhkan ethical clearance jika itu terkait dengan penelitian terhadap subjek manusia atau hewan vertebrata. Nah, kalau misalkan dianggap memenuhi kriteria atau ketentuan pembuatan proposal sesuai dengan kaidah opsi, maka akan lanjut kepada penelitian. Kalau tidak, itu biasanya ada keterangan tidak bisa dilanjutkan. Ya, tahun kemarin hanya sekitar 200 naskah yang tidak bisa dilanjutkan dari seluruh Indonesia. Sisanya sebagian besar bisa. Nah, kemudian selanjutnya kita punya waktu yang sangat luas dari mulai bulan Maret setelah pengumuman atau April sampai bulan September untuk melakukan penelitian. April sampai September, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 6 bulan itu cukup bahkan untuk penelitian studi kasus. Ya, untuk studi kasus itu sangat cukup sekali karena studi kasus itu minimal butuh waktu 4 bulan. Ya, ini tidak seberat karya tulis seperti skripsi atau tesis. Ya, ini lebih mirip artikel penelitian yang hanya butuh 20 lembar saja sampai daftar pustaka. Ya. Nah, kemudian nanti hasil penelitian itu akan dinilai kembali. Kemudian jika ditolak maka sudah tidak bisa masuk final. Nah, 33 sampai 34 terbaik itu akan masuk final. Dan close ya. Baik. Sudah terlihat kembali? Sudah, Pak Irfan. Baik, kita lanjutkan. Nah, nanti finalnya kalau tidak salah saya lihat di situs BPTI itu akan dilaksanakan di Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur. Ya, biasanya seminggu di sana. Akomodasi transportasi itu semuanya difasilitasi oleh panitia. Ya, itu yang saya senang dari lomba yang diadakan Kemdikbud itu, semuanya gratis gitu, bahkan ada bekal pulang buat siswa. Nanti ketika final itu untuk tahun kemarin itu ada pameran, ada poster, kemudian ada presentasi dan wawancara dengan juri. Nah, ya kemudian setelah itu pengumuman juara. Nah, di sini ada penilaian poster dan presentasi karena di sini ada juara kategori khusus ya untuk poster terbaik dan presentasi terbaik. Baik, ini penilaiannya. Ide latar belakang kreativitas memang ini ada di proposal semuanya. Ini yang paling besar. Desain dan metodologi penelitian juga jangan sampai meleset. Ya, kalau misalkan itu eksperimen ya harus dilaksanakan secara eksperimen. Kalau judul itu lebih ke kajian berarti deskriptif ya. Tentunya Bapak Ibu sudah sangat paham sekali, apalagi yang sudah pernah mengenyam pendidikan sampai S2 ya. Penilaian final sebetulnya ini pengaruhnya sangat kecil ternyata. Walaupun sepertinya bobotnya sama-sama 100 tadi, ternyata yang paling berpengaruh itu tadi hasil dari laporan penelitian. Mungkin kalau saya prediksi dari sini itu bobotnya itu 70%, ya, dari sini hanya 30%. Ya, karena saya lihat ini mohon maaf ini kemarin SMP 1 itu memang minimalis pamerannya sangat minimalis sekali kalau menurut saya, tapi mungkin luar biasa dari hasil penelitiannya sehingga SMP 1 di bawah bimbingan Pak Ilham itu bisa meraih medali perak. Ya, sehingga saya yakinkan bahwa penilaian naskah itu jauh lebih besar bobotnya daripada nanti pas final. Menurut saya seperti itu. Karena banyak yang pamerannya itu mewah tapi saya lihat tidak muncul sebagai juara.
Selanjutnya ini jadwal pelaksanaan. Di poin nomor 2, Bapak Ibu bisa lihat sampai 14 Maret, pengumuman proposal 28 Maret, batas akhir pengunggahan 10 Maret, kemudian pengumuman finalis 9 Oktober. Biasanya kalaupun mundur itu mundur 1 minggu, ya tidak lebih biasanya. Ya kayak tahun kemarin harusnya tanggal 1 final, pelaksanaan final diundur jadi tanggal 6 sampai tanggal 11 November. Sekarang lebih maju lagi di bulan Oktober. Kalaupun mundur itu paling di akhir Oktobernya. Ini di minggu ketiga kan. Jadi tanggal-tanggal yang perlu diingat itu ya, deadline-nya. 14 Maret unggah proposal itu masih leluasa Bapak Ibu. Kemudian pengumumannya nanti tanggal 28 Maret. Kemudian penelitian itu lama 6 bulan. Kemudian deadline pengunggahan hasil penelitian tanggal 10 September. Kemudian pengumuman finalis 9 Oktober, agak lama 1 bulan. Ya, kemudian finalnya itu tanggal 16 sampai 22 Oktober. 6 hari ya. Nah, untuk penghargaan diberikan kepada peserta didik yang berhasil mencapai prestasi terbaik. Mulai dari satuan pendidikan, kabupaten. Nah, saya kira ini akan diakomodir oleh Puspresnas langsung. Ternyata Puspresnas hanya mengakomodir sampai sertifikat tingkat nasional, sehingga mungkin untuk sertifikat terbaik tingkat kabupaten atau provinsi itu diserahkan kewenangannya kepada Disdik mungkin ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah kemarin pun untuk finalis dan juara 2 kali mendapatkan apresiasi yang memang sebelumnya itu tidak ada gitu ya. Saya sangat mengapresiasi sekali kepada Ibu Nita, Pak Romeli yang telah berupaya, termasuk kepada Ibu Kasih gitu ya, yang telah berupaya untuk memberikan penghargaan dari Disdik ya, berupa materi dan berupa sertifikat dan piala kepada para siswa berprestasi yang kemarin berlaga di ajang opsi. Ya, kemudian untuk pembiayaan itu dari BPTI. Nah, persyaratannya seperti ini. Jadi sekarang itu baru dibandingkan dengan tahun kemarin, satu sekolah itu bisa mengirimkan lebih dari 1 naskah untuk tiap bidang. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya pembimbing IPS yang berkompeten, itu bisa 2 penelitian IPS. Atau IPA misalkan, dia 2 penelitian IPA tidak jadi masalah. Jadi tidak perlu harus 1 IPS, 1 IPAL, 1 IPTR, teknik dan rekayasa. Jadi kalau misalkan kecenderungan sekolahnya memang kuat di IPA, ya IPA. Kalau kecenderungannya di IPTR, bisa 2 IPTR gitu kan. Kemudian ada ya surat naskah ditetapkan dan diusulkan sekolah dengan bukti surat keterangan kepala sekolah, ada lampirannya di pedoman. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu dibuat. Nah, ini kenapa saya bilang gampang, hayu ikut, 14 hari sangat cukup. Bapak Ibu kepala sekolah bisa mendelegasikan pembimbingnya hanya 8 lembar. Ya, hanya 8 lembar untuk format proposal penelitian. Ya, latar belakang, yang penting latar belakang itu kita ada gapnya. Kalau orang lain neliti A dan B, berarti kita harus ada di posisi C. Ya, misalkan seperti ini, kalau misalkan penelitian tentang Gunung Padang sudah pernah ada tentang pengaruh terhadap ekonomi dan misalkan kebijakan. Nah, kita masuk di ranah yang lain. Ya, ini untuk di mana itu Gunung Padang itu masuknya ya. Campaka kalau tidak salah. Itu SMP Campaka itu bisa menggali Gunung Padang. Ya, karena Gunung Padang hanya satu-satunya di dunia ya, dan gak akan ada orang lain yang bisa menyamai gitu kan. Seperti itu. Bapak
Bapak Ibu bisa mengarahkan anak untuk mencari sisi lain yang unik di Gunung Padang. Seperti itu. Misalkan budaya setempat Gunung Padang itu secara tradisi suka dipakai apa? Itu kan yang belum diteliti seperti itu. Rumusan masalah hanya sebuah pertanyaan ya tentang permasalahan yang ingin kita teliti, kemudian tujuan itu targetnya, apa yang ingin disampaikan, hipotesis itu kalau eksperimen, kalau bukan eksperimen tidak perlu pakai hipotesis. Tinjauan pustaka juga ya state of art kita itu kita posisi penelitian kita itu ada di mana gitu ya. Kemudian metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data itu ada sumber data primer, sekunder, kualitatif, kuantitatifnya apa. Alat dan bahan sederhana saja, tidak seribet skripsi atau tesis. Kemudian kalau di pedoman itu ada perbedaan nih. Untuk 3.3 itu metode pemerolehan data. Tapi sepakati untuk Cianjur jangan itu karena susah. Lebih baik kita sesuaikan dengan di lampiran, yaitu 3.3 itu rancangan dan prosedur penelitian. Ya, jadi desain penelitiannya seperti apa, alurnya apa, dari mulai persiapan, kemudian nanti uji coba dan lain sebagainya. Ya, prosedur penelitiannya mau eksperimen, mau penelitian deskriptif, mau studi kasus, mau apapun bisa. Yang nggak bisa itu kajian literatur, nggak bisa kalau itu. Review, misalkan review artikel penelitian tidak bisa. Kemudian daftar pustaka. Cuman seperti itu dan hanya 8 lembar. Tidak banyak, 8 lembar 5 hari. Saya kira cukup lah, sehari 2 lembar gitu kan. Nah, format penulisannya ada sebetulnya di pedoman kertas A4 margin 2,54. Ini sudah template baku dari Microsoft Word ya, Times New Roman, kemudian spasinya dari baris per barisnya itu multiple 1,15. Nah, kalau ada tabel kemudian gambar itu hurufnya lebih kecil, yaitu 10 poin. Ya, nah proposal penelitian maksimal 8 lembar, memang tidak termasuk cover, dan lampiran biasanya belum ada kalau untuk proposal ya. Nah, yang rata-rata gagal itu yang banyak copy paste. Ya, kalau untuk guru bahasa Indonesia atau Bapak Ibu kepala sekolah yang dasarnya bahasa Indonesia bisa sedikit melatihkan anaknya melakukan parafrase. Ya, parafrase itu mengubah redaksi kalimat dengan dengan makna yang sama dari suatu tulisan. Ya, kayak seperti membuat pasif menjadi aktif juga itu kan memparafrase ya. Tapi itu terlalu terlalu mentah gitu ya. Nah, kebanyakan yang salah itu, yang keliru itu dikiranya ketika copy paste dari artikel tanpa dirubah redaksinya itu tidak akan ketahuan. Ya. Kenapa? Karena kan sekarang itu sudah ada ya yang aplikasi Turnitin, nanti akan di-scan oleh panitia dan akan dilihat similarity atau kesamaannya. Semakin banyak kesamaan berarti tingkat plagiasinya semakin tinggi. Nah, rata-rata yang lolos, yang nggak lolos itu, yang gagal itu yang similarity-nya di atas 30%. Ya, seperti itu. Dan proposal itu dikirim dalam format PDF maksimum 5 MB. Jadi sebelum dikirim diperiksa dulu berapa besar kapasitasnya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini tadi seperti yang sudah saya jelaskan, bisa Bapak Ibu lihat tim penilai akan, ini di awal proposal ya, pas pengumuman 28 itu ini yang dilakukan oleh juri. Ya, memberikan keputusan bagi proposal dengan jenis penelitian yang memerlukan klarifikasi etik. Nanti akan ada apakah memerlukan ethical clearance, perlu atau tidak. Ya. Nah, kalau melibatkan manusia
manusianya diwawancara, kemudian manusianya dikasih apa gitu kan, disuruh ini, disuruh itu wajib membutuhkan clearance ethics. Clearance ethics itu bagaimana cara membuatnya bisa mengajukan ke BRIN. Proposalnya dikirimkan ke BRIN, nanti BRIN akan mengeluarkan keterangan bahwa prosedur penelitian ini sudah memenuhi ethical clearance. Nah, seperti itu aja sih sebetulnya. Jadi memastikan tidak ada unsur pemaksaan atau intimidasi terhadap subjek penelitian. Kemudian penilaian laporan di poin 3 sesuai ketentuan akan dilakukan uji similaritas pasti pakai Turnitin itu ya. Pasti ya pakai Turnitin, nanti akan dilihat tingkat plagiarismenya gitu ya. Nah, ini sebetulnya copy paste seolah-olah gak dipermasalahkan, padahal itu sangat dilarang ya. Nah, kemudian peserta akan dipanggil pada satu tempat secara luring untuk melaksanakan kegiatan final. Kegiatannya ada 2, pameran karya dan poster, serta presentasi dan wawancara. Nah, ini koreksi jika saya salah nanti ya. Nah, untuk tahun kemarin itu jumlahnya memang nah ini salah satu yang membuat kenapa saya bilang peluangnya lebih besar, dari 33 finalis 15 orang dapat medali Bapak Ibu. Setengahnya. Ya, saya selalu berpikir kalau hanya setengahnya masa sih gak dapat medali. Makanya perjuangan maksimal kita itu bagaimana caranya kita tembus final seperti itu. Selebihnya ketika final kita ya tergantung siswanya nanti, mentalitas siswanya bagaimana, public speaking siswanya. Nah, untuk medali emas kemarin itu dapat medali, sertifikat, dan uang pembinaan 7 juta per siswa. Ya, jadi kalau 2 tim ya dapat 14 juta, kalau 2 orang ya dapat masing-masing 7 juta ya. Makanya saya tidak pernah menyarankan mengirimkan tim 1 orang, tidak pernah. Ya. Kalau misalkan bisa 2 orang berarti kita bisa mengantarkan anak 2 orang berprestasi. Ya, seperti itu. Harus 2, kalau bisa 3, kalau dulu 3 gitu kan. Kemudian medali perak ada 5 yang akan mendapat medali perak 5 dan uang pembinaan 5 juta per siswa. Untuk perunggu 7 tim yang akan mendapat meraih perunggu, jadi ada 15 ya, dengan dana pembinaan 3 juta per siswa ya, belum lagi nanti ada uang saku. Kalau untuk materi lah itu mah bonus gitu kan. Selanjutnya ada penghargaan khusus juga ya, presentasi terbaik dan poster terbaik. Nah, untuk kategori khusus ini dana pembinaannya 2 juta. Kemarin kalau nggak salah dari Malang itu udah dapat medali emas, dapat 7 juta, dapat penghargaan khusus juga 2 juta per siswa gitu kan. Jadi pulang itu munel gitu ya itunya ya, hadiahnya gitu banyak gitu. Nah, lokasi final opsi 2024 itu diselenggarakan tadi sudah disebutkan ya di Surabaya. Ya, saya selalu memberikan motivasi kepada siswa-siswi bimbingan saya yang belum pernah naik pesawat. Ini kesempatan yang bisa kalian lakukan gitu ya. Seperti itu. Apalagi siswa-siswi dari Cianjur Selatan ya, dari pelosok, pasti itu akan menjadi pengalaman berharga seumur hidup. Nah, ini berbagi praktik baik sesuai dengan request dari Ibu Hajah Nuraini ya. Jadi tahun 2021 ini pertama kali saya bimbingan saya mendapatkan medali ya. Kita melakukan penelitian tentang nanangkaan ya, rumputnya itu sejenis rumput yang banyak yang namanya patikan kebo sebagai alternatif untuk meningkatkan trombosit ya. Jadi ini sebagai obat demam berdarah sebetulnya. Kita penelitiannya memang melibatkan universitas dan BRIN, Universitas Pendidikan Indonesia. Ini kelihatan logonya ya, pakai jas. Mereka disimulasikan untuk melakukan penelitian tersebut ya selama
kita 3 kali ke sana ke UPI. Kita berani waktu itu mengeluarkan biaya besar karena kebetulan dapat hibah ya dari Kemdikbud untuk peningkatan bakat dan prestasi, PPBP dulu namanya, dan alhamdulillah mendapatkan medali perak waktu itu. Nah, kemudian ini waktu saya membantu pembimbingan di SMP 1, judulnya biodekolorisasi pewarna tekstil dengan ekstrak enzim dari limbah baglok jamur, karena banyak jamur di Cugenang. Karena Cugenang tidak mau ikut sertakan, sebenarnya saya sungkan awalnya ya mengangkat jamur, karena itu sebetulnya kalau misalkan sebetulnya bebas ya, cuman karena jamur itu miliknya Cugenang gitu ya, seharusnya Cugenang yang bisa melihat peluang itu, tapi saya melihat SMP Cugenang tidak mengirimkan, ya udah saya ambil saja potensi jamur itu sebagai bidang penelitian untuk SMP 1 Cianjur waktu itu. Ya, waktu gempa waktu itu finalnya. Alhamdulillah dapat medali perunggu waktu itu ini. Dan selanjutnya, nah ini yang terakhir kemarin, ini ngurus ayam ya. Ini potensi tanaman dakwit Wolfia ariza sebagai pakan organik berkelanjutan untuk budidaya ayam kampung. Kemarin juga mendapat medali perunggu. Ini pertama kalinya kembali diadakan secara offline di Jakarta, kemarin di Universitas Tarumanegara, samping Trisakti. Setelah tahun 2019 ya, setelah tahun 2019 gak ada, 2021, 2020, 2021, 2022, 2023 ada lagi. 2024 insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala di Surabaya, sama seperti tahun 2018 ya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mencari ide riset untuk opsi? Sebetulnya Cianjur itu kaya akan keunikan atau kearifan lokal yang memang belum digali ya, seperti misalkan nih, yang pertama eksplorasi lingkungan sekitar ya. Nah, ini saya tampilkan Gunung Padang, atau kalau di Naringgul saya pernah melempar ide gitu ya, tapi memang tidak ada respon gitu. Di Naringgul itu kan ada Kampung Midwana. Saya bilang kalau misalkan itu diangkat jadi penelitian di opsi, berpeluang dapat medali, bahkan medali emas. Karena apa? Kampung Midwana itu nggak ada di belahan dunia manapun. Dari ujung Aceh sampai ujung Papua cuma ada di Cianjur ya, dengan keunikan ada 14 warga di sana yang usianya di atas 100 tahun ya. Nah, itu tergantung, misalkan kalau SMP di Naringgul nggak ada yang mau, bisa diambil sama SMP yang ada di kota. Masih ada waktu sebetulnya ya. Untuk IPS sebetulnya jauh lebih banyak. Nyanyiannya pernah saya melihat ada suatu penelitian di mana siswa hanya mengkaji atau mendata nyanyian-nyanyian lokal daerah tersebut yang memang tidak diketahui oleh suku lain gitu ya, atau daerah lain. Itu hal sepele itu pun jadi jadi berbuah juara gitu ya. Nah, karena kearifan lokal itu selain originalitas tadi, kearifan lokal itu menjadi poin plus dari sebuah penelitian. Kemudian gali referensi jurnal penelitian nih. Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu bisa bilang ke pembimbingnya, pertama pikirkan apa yang ada di lingkungan kita. Ya, seperti saya misalkan ya kemarin, saya contohkan
saya keluar dulu ya dari sini, rekan saja biar nanti Bapak Ibu melalui pembimbingnya bisa mengikuti ya masukan dari saya gitu kan. Nah, ini Google Scholar atau bahasa Indonesianya Google Cendekia. Bedanya dengan Google biasa, Bapak Ibu, kalau Google biasa itu kecampur sama gosip, ya, atau berita-berita yang memang hoax gitu. Kalau di Google Cendekia ini memang search engine atau mesin pencari khusus untuk penelitian ilmiah yang kadar kebenarannya 90% gitu. Jadi ketika saya melihat suatu fenomena, inilah misalkan saya pulang pergi ke Bandung di bulan Juli dan Agustus selalu menyayangkan kapas kapuk Randu itu yang di sekitar dari mulai Rawabango ya, dari mulai Rawabango sampai Ramayana itu banyak bertebaran di bulan Juli Agustus. Langsung saya cari Randu ya di sini. Penelitiannya apa saja sih? Gitu kan, yang sudah pernah ada. Dan untuk Randu ini saya angkat penelitiannya ini untuk SMP 1 Cianjur ya untuk sekarang. Misalkan sejak tahun 2023, oh ini bisa ternyata kapas Randu itu diisolasi ya, kita buka misalkan ininya ya. Nah, untuk katalis pemurnian logam. Nah, seperti itu. Ini mah setting, kita cari yang lain. Misalkan ya, kita cari yang lain yang masih, apalagi kalau misalkan bidang sosial, misal kalau sosial itu nggak tahu ya saya ya, itu lebih mudah idenya atau tidak gitu. Karena sosial itu berkaitan dengan budaya dan kemanusiaan. Karena kebetulan Cianjur jarang mengirimkan sosial, pernah waktu pembimbingan SMP 1 oleh Budiana itu dapat medali perak. Baru 1 kali, berarti kan masih banyak yang masih bisa digali untuk bidang sosial kalau menurut saya. Nah, seperti ini caranya. Cari penelitian-penelitian terbaru. Dan kita geser sedikit penelitian agar tidak persis sama dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain, seperti itu. Dan rata-rata yang namanya jurnal penelitian itu gak banyak. Ya, karena memang untuk opsi itu diarahkan untuk membuat penelitian yang memang seperti artikel penelitian yang ada di Google Scholar ini. Ya, hanya paling 8, 10, paling banyak 20 lembar. Ya, caranya seperti itu, salah satu caranya untuk referensi pada jurnal penelitian. Cari dulu keunikan, lalu cari di cari di referensi seperti Google Scholar atau di publisher seperti Elsevier, Springer dan lain-lain. Ya, itu lewat Google Scholar aja bisa nanti semuanya. Apakah penelitian itu harus baru? Tidak harus baru. Misal, saya melakukan penelitian tentang larvasida bersama anak-anak. Ya, larvasida itu kayak abate tapi dari bahan herbal, dari bahan tanaman. Kan itu sudah banyak dari dulu, dari tahun 2012 bahkan. Kenapa dilakukan lagi? Kita kebaruannya di mana? Kebaruannya yang pertama, kita menggunakan tanaman liar, ya, kita menggunakan tanaman liar. Kemudian yang kedua, kalau biasanya bersifat racun, larvasida itu, ini kalau misalkan terkonsumsi oleh manusia malah memberikan efek yang menyehatkan. Kalau untuk jentik nyamuk membunuh, untuk manusia menyehatkan. Itu belum ada penelitiannya. Makanya kita masuk lewat, nah itu gapnya ada di sana. Kita berdiri di posisi tanaman liar, menyehatkan bagi manusia gitu, dan memiliki efek larvasida yang lebih kuat. Itu hanya akan terjawab setelah penelitian. Nah, kemudian hubungkan dengan konteks kearifan lokal, ya. Kearifan lokal itu seperti apa, ya? Yang terkait dengan sumber daya alam yang ada di sekitar, kemudian tentang norma-norma atau tradisi yang ada di lingkungan sekitar, dan dinamika
kehidup kehidupan sosial, ya, yang seperti yang ada pada sajian ini. Nah, 3 slide terakhir, referensi. Nah, yang kemarin juara IPAL nih, medali emas dan perak nih. Efektivitas penggunaan daun ketapang ini untuk IPAL ya. Padahal ketapang banyak udah tahu orang buat cupang kan, seperti itu. Nah, ini untuk memperpanjang masa simpan kerang totok. Yang saya tahu di tahun 2001 penggunaan katapang untuk pengawetan itu sudah pernah dan dapat medali emas juga. Tapi kok kenapa bisa menang lagi? Mereka cuman merubah ikan waktu tahun 2021 ikan, sekarang jadi kerang. Apakah itu plagiasi? Bukan, karena variabel terikatnya berbeda. Ikan dirubah jadi kerang gitu. Kemudian kalau ini memang baru ya, eggshell ini kulit cangkang telur dijadikan pendeteksi tembaga. Kemudian tanggul termodifikasi dengan sistem pompa yang tadi terintegrasi dengan filtrasi zeokarbon dan zeolit dari zeolit dan eceng gondok untuk pengendalian dan penyaringan luapan air sungai. Sebetulnya ini sederhana, judulnya aja kayak yang mewah gitu ya Bapak Ibu. Ini ternyata mereka hanya bikin zeolit dan karbon aktif dari eceng gondok. Buat apa? Buat ditaruh di tanggul, kalau banjir air yang keluarnya nggak kotor, bersih gitu. Ya kalau bahasa Sundanya piraning jika gitu, tapi memang faktor skill mengolah judul itu menjadi wah itu memang diperlukan. Ini perlunya pembimbing mungkin ya. Padahal cuman gitu, cuman bikin arang, tambah zeolit, taruh di tanggul, cairnya bersih, gitu doang sebetulnya mah. Ya, yang saya tanyakan ini gimana? Karena kalau waktu pameran ada semua saya tanya-tanya, ini gimana ini prinsip kerjanya loh? Gini cuman seperti itu doang, iya gitu. Kemudian ini yang medali perak selanjutnya ada pengaruh paparan asap rokok. Nah ini bukan eksperimen, ya. Ini hanya sekedar kajian gitu ya. Kemudian pengaruh perbedaan konsentrasi pupuk organik cair. Ketika kita sibuk hanya menyelesaikan P5 bikin POC, ya udah aja ditaruh. Yang penting project beres gitu. Orang lain memanfaatkan itu untuk diteliti. Tapi jangan POC lagi ya. Kan ada yang lain juga apa ekoenzim misalkan bisa kan. Ya ekoenzim itu bisa digali. Ya cari hal lainnya gitu. Kita cari penelitian tentang ekoenzim, cari yang berbeda. Seperti itu saja. Ini POC dipakai buat mupuk pakcoy dengan bahan dasar limbah pisang. Ini sangat gampang sekali. Tidak memerlukan biaya yang besar. Gitu doang, ya. Ini mendapat medali perak. Anak-anak pulang dapat 5 juta ewang, ditambah 1 juta lebih untuk uang saku, ya. IPS sekarang. Komunikasi, nah ini yang tadi saya bilang, ini membutuhkan keahlian khusus yang di pedoman dihindari, dianjurkan untuk dihindari, tapi ternyata dapat medali emas. Ya, mungkin jurinya nggak baca pedoman mungkin ya, walaupun mereka yang bikin ya. Ini kan riskan sekali kan, komunikasi interpersonal perawat kesehatan mental dalam penggantian pembalut pasien ODGJ di RSJ ya, di rumah sakit jiwa. Mungkin yang diwawancara perawatnya gitu. Coba bayangkan hal yang sesimpel ini bisa, tapi unik kan. Ini ceritanya, wawancaranya gini, kalau yang tidak saya salah dengar. Keperawatan nanya, Bu, gimana sih caranya Ibu nyuruh pasien ODGJ ganti pembalut kalau mens? Gitu doang. Mereka catat sedetil-detilnya. Mereka observasi juga ketika perawat itu langsung ya meminta atau berkomunikasi dengan
pasien perempuan yang sedang mengalami siklus bulanan, ya dapat medali emas, ya. Kemudian ini memang kalau ini terkait tahun ini banyak yang juara di berbasis augmented reality, ya. Augmented reality ini IT, ya, harus kemampuan IT-nya mumpuni, ya. Nah, yang kedua ketiga ini eksplorasi permainan tradisional Mabele berbasis augmented reality dalam pembelajaran matematika. Ini lebih ke mirip dengan kalau kata Bu Diana SMP 1 itu mirip seperti PTK gitu, ya. Karena ini pembelajaran matematika guna mendukung penguatan cultural resilience masyarakat Bugis. Ini mengangkat kearifan lokal karena pengangkatan suku di sini. Ini kata saya tadi kearifan lokal itu memiliki nilai tersendiri. Kemudian pengaruh revitalisasi Bandar Grisi. Bandar Grisi itu apa ya? Kota tua, ya, kota wisata di mana, di Gresik, di mana ya? Revitalisasi. Jadi sebetulnya yang melakukan revitalisasi pemerintah, kemudian nanya ke pelaku UMKM di sana gimana, ada pengaruhnya nggak gitu. Nah, mungkin yang jadi pesertanya ini kemungkinan memang punya akses ke bagian UMKM gitu, ya, dinas UMKM setempat gitu, ya. Kemudian mengenalkan gambang kromong di lingkungan pendidikan, strategi enkulturisasi identitas budaya. Ya, jadi ini semacam kontekstual kontekstualisasi pembelajaran, ya, melalui budaya, tradisi atau kearifan lokal. Nah, dan yang kelima ini dapat perunggu, tapi ini lucu, ya, pengaruh ChatGPT. Nah, anak-anak tahu ChatGPT. Beberapa guru juga sudah sering menggunakan ChatGPT ini. Ya, jadi platform artificial intelligence, ya, yang dikeluarkan oleh OpenAI itu untuk membantu menyelesaikan tugas, ya, terhadap kemampuan kognitif siswa untuk memecahkan masalah matematik. Ini justru lebih mirip PTK gitu, tapi bisa-bisa saja, ya. Ini jelas eksperimen, ya, sifatnya. Kalau untuk yang pertama ini kualitatif, bukan eksperimen, ini studi kasus. Yang kedua juga ini bisa studi kasus, bisa eksperimen. Kalau ada pengaruh-pengaruhnya ini eksperimen, ya. Nah, kalau ini bukan eksperimen, kalau mengenalkan ini deskriptif biasanya. Kalau ada pengaruh-pengaruh dampak berarti dia eksperimen. Selanjutnya yang terakhir ada IPTR, teknik dan rekayasa. Nah, yang pertama yang dapat medali emas ini bioplastik dari singkong karet. Singkong karet itu singkong yang gak enak, ya, dimakannya kurang enak gitu kan. Bapak Ibu mungkin lebih tahu. Untuk pembuatan kantong kresek ramah lingkungan. Itu susah gak? Bapak Ibu jangan berpikir uji laboratoriumnya dilakukan oleh siswa. Saya tidak pernah melakukan uji laboratorium oleh siswa. Selalunya ide saya pengen seperti ini, saya kirim ke lab, ke BRIN, saya kirim ke laboratorium kesehatan, saya kirim ke sana ke sini. Kita terima jadi gitu. Memang di sana ada biaya yang harus dibayar. Tapi saya kira itu sepadan dengan hasil yang akan diperoleh. Ya, termasuk pembuatan bioplastik ini bukan kita yang bikin, bukan siswa yang bikin. Kita tinggal mencari perusahaan atau komunitas yang memang memiliki mesin untuk membuat bioplastik dari bahan baku tanaman. Gitu. Contoh misalkan, pembimbingan saya sekarang, ya, membuat charcoal atau batu bara instan dari bahan kapuk tadi. Bukan anak yang bikin, tapi kita percayakan pabrik untuk membuatnya. Lah, nanti siswa melakukan eksperimen bagaimana hidrochar tersebut dapat menyerap logam berat dan residu pestisida. Kearifan lokal yang diangkat untuk penelitian itu yang saya bimbing itu apa? Saya mengambil air yang berasal dari
waduk Cirata atau Jangari. Kan itu kearifan lokalnya diangkat. Ya, idenya ketika saya lewat bulan Juli Agustus banyak kapuk yang berjatuhan, nggak kepake gitu kan. Idenya berawal dari sana. Kemudian saya telusuri randu itu dipakai buat apa saja. Ketemu yang terbaru itu pembuatan hidrocar. Saya cari orang, ternyata ada di Bandung orang yang suka bikin hidrocar. Kita minta bikinkan, dan ternyata juga tidak mahal. Ya, kita bikin 5 kilo, kita bikin eksperimennya di lab sekolah, kan cuman bawa air aja dari sana. Airnya nanti tahu tidaknya ada logam berat dan berkurang logam beratnya gimana? Lab Kesda Cianjur bisa melakukannya. Berapa sih harganya? Hanya 275.000 per sampel kalau tidak salah. Ya. Kalau menurut saya itu sepadan untuk kemajuan pendidikan di Cianjur lah secara umum. Dan untuk rapor pendidikan juga saya kira sangat berpengaruh itu. Kemudian pemanfaatan kincir angin berlayar sebagai sumber energi alternatif untuk pendingin ikan nelayan Bagan. Ini cocok untuk sekolah Agra, untuk sekolah Sindang Barang, Cidaun yang dekat laut. Jadi maksudnya ini mereka pasang kincir angin di perahu, lalu kincir anginnya itu dipakai energi buat kulkas gitu ya, kulkas yang ada di perahu gitu doang sebetulnya mah. Ya, ini dapat medali perak. Kemudian ini dari SMP 1 kemarin yang patut diapresiasi karena idenya sangat orisinil dan ya, dan orang nggak ngeh gitu ya, kenapa iya juga ya gitu kan. Aplikasi pengaduan perundungan dan kekerasan anak berbasis Android gitu kan. Ini ide yang sangat otentik kalau menurut saya, karena memang belum ada gitu kan. Selanjutnya, pembuatan media filtrasi kolam ikan menggunakan barang bekas dengan teknik nitrifikasi. Ya, ini hanya kan kalau biasanya akuarium, Bapak Ibu punya akuarium pakai itu kan, pakai pakai filternya, bisa pakai filter seperti serat ya, kapas, kemudian ada karbon aktif. Nah, mengganti filter itu dengan menggunakan barang bekas. Dan ini kalau nitrifikasi berarti menggunakan bakteri nitrifikasi, banyak yang jualan. Di E4 juga ada bakteri nitrifikasinya. Seperti itu ya. Jadi kita kadang-kadang down dengan melihat judul penelitian orang yang seolah-olah fantastis gitu, padahal isinya sederhana begitu ya. Nah, mungkin dari saya dicukupkan sekian. Baik, jadi untuk hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi cerita mengenai pengalaman saya selama mengikuti opsi tahun kemarin. Saya akan menceritakan secara ringkas saja. Nah, ini biodata saya, Muhammad Ilham Fauzan, lahir di Cianjur, dan pendidikan terakhir saya S1. Saat ini saya mengajar di SMPN 1 Cianjur, mengampu mata pelajaran TIK. Saya untuk pengalaman dalam membimbing opsi dimulai dari 2021 sampai 2023 dan sekarang juga. Nah, yang saya ampu di tim SMPN 1 Cianjur yaitu di bidang ilmu pengetahuan teknik rekayasa. Nah, dalam bidang IPTR, hal yang sudah wajib ada itu menghasilkan suatu produk. Nah, produk yang dihasilkan itu merupakan suatu solusi permasalahan yang bisa untuk memecahkan permasalahan di lingkungan Bapak Ibu. Nah, misalkan nih, ada keran cuci tangan ya Bapak Ibu ya. Ketika zaman COVID, kita kan nggak boleh megang benda sembarangan ya, apalagi keran cuci tangan, karena itu pasti objek yang sering banyak dipegang oleh banyak orang. Nah, bagaimana caranya pengguna bisa untuk mencuci tangan tanpa perlu membuka keran atau menyentuh gagang keran airnya. Nah, sehingga bisa Bapak Ibu misalkan dimodifikasi keran yang sudah ada, ditambahkan suatu sensor, sensor yang bisa mendeteksi suatu tangan ketika mendekatinya. Jadi kalau sudah mendekat,
nanti air kocoran itu bisa langsung mengalir. Nah, itu salah satu dari IPTR. Jadi IPTR bukan maksudnya membuat suatu alat yang belum ada di dunia ini, tapi kita bisa memodifikasi alat yang sudah ada menjadi alat yang bisa lebih berfungsi lagi untuk kebutuhan lainnya gitu. Nah, sebelumnya ini pengalaman pertama di tahun 2021, saya membimbing pertama kali opsi yang saat itu ditugaskan oleh Ibu Kepala bahwa saya sebelumnya ikut harus membimbing opsi dan sama sekali gak ada informasi opsi itu apa, lombanya bagaimana dan harus gimana gitu. Tapi saya hanya bersumber dari mungkin baca buku panduan opsi dan melihat opsi di internet tahun-tahun kemarin seperti apa. Dari sana, oh ya saya tahu ini mirip seperti saya ketika membuat skripsi di kuliahan. Kebetulan emang agak nyambung gitu ya. Jadi saya agak bisa membimbing opsi di tahun 2021. Di sini alhamdulillah saya waktu itu membuat suatu alat, merakit alat tongkat tunanetra yang bisa mendeteksi ada halangan di depannya berbasis sensor jarak. Itu meraih finalis dalam bidang IPTR. Terus yang selanjutnya, ini SNMPN 1 Cianjur dapat 3-nya. Untuk di bidang IPTR, untuk saya itu berhasil mendapat perak. Waktu itu penelitiannya yaitu monitoring dan alarm infus ketika sudah mau habis di rumah sakit. Dan alhamdulillah mendapatkan perak. Lalu yang ketiga, di sini tahun kemarin, tahun 2023, ini tahun ketiga ya saya lolos ke nasional, alhamdulillah, dan bisa berhasil untuk mendapatkan medali perak di bidang IPTR tahun 2023 kemarin. Kemarin bareng sama Pak Irfan di hotelnya juga gitu, kadang ngobrol bareng gitu. Nah, saya sedikit aja menjelaskan alur pelaksanaannya dari awal sampai akhir. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu Bapak Ibu memiliki peran yang penting dalam menentukan peserta didik. Saya sarankan harusnya 2 aja ya Bapak Ibu, biar nanti kalau misalkan lolos dan dapat hadiah, nanti 2 orang peserta didik tersebut bisa mendapatkan hadiah masing-masing gitu. Karena kalau 1 kan sedikit ya. Terus yang kedua, yang kedua itu menyiapkan permasalahan. Berarti harus menemukan permasalahan apa sih yang ada terjadi di lingkungan Bapak Ibu. Kalau misalkan lebih baik Bapak Ibu cari dulu yang terdekat di tingkat sekolah dulu. Apa sih yang sering terjadi masalah di sekolah gitu. Contohnya kayak saya waktu tahun kemarin, saya ingin melakukan penelitian yang nggak kemana-mana gitu, nggak usah perlu keluar sekolah atau kemanapun. Jadi saya membuat suatu aplikasi pengaduan perundungan. Kenapa? Karena kan kalau di sekolah itu kadang terjadi suatu perundungan. Bahkan mungkin si anaknya nggak bakal malu untuk menyampaikan ke guru-gurunya gitu. Bahkan ke temannya gitu. Terus dari permasalahannya itu, Bapak Ibu harus bisa menemukan solusinya mau bagaimana. Karena ini saya kemarin di IPTR, berarti solusinya itu dalam suatu produk yang bisa membantu memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungan Bapak Ibu. Terus yang ketiga, hasilnya juga Bapak Ibu harus ketahui bahwa apakah hasil alatnya itu bagus digunakan atau belum mencukupi gitu. Oke, yang ketiga, ini udah hal yang perlu juga. Saya juga nggak bakal bisa membuat suatu penelitian tanpa adanya jurnal. Karena dari jurnal ini saya bisa mendapatkan suatu ide yang baru yang saya bisa gabungkan sehingga menjadi satu penelitian yang akan saya lakukan gitu. Jadi udah seharusnya bagi guru pembimbing, bahkan anak-anak juga perlu untuk membaca jurnal-jurnal yang ada di internet. Dari situ bisa mendapatkan ide, menggabungkan dari ide A, ide B digabungkan sehingga menjadi satu penelitian yang bisa Bapak Ibu lakukan di penelitian opsi. Terus yang keempat, Bapak Ibu bisa langsung menyusun proposal penelitian dari bab 1. Bab 1, alasan Bapak Ibu kenapa memilih penelitian yang akan dilakukan. Terus yang bab 2, teori-teori apa saja yang terdapat pada penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Dan yang bab 3 adalah skema metodologi penelitiannya. Kalau di IPTR, bab 3 itu memberikan rencana detail mengenai alat yang akan dibuatnya seperti apa. Gitu. Jadi di bab 3 itu full dari awal sampai akhir rencana alatnya itu mau gimana, desainnya mau gimana. Gitu.
Yang terakhir itu daftar pustaka yang Bapak Ibu sudah dapatkan, yang Bapak Ibu sudah baca dari berbagai jurnal yang didapatkan dimanapun. Setelah beres itu Bapak Ibu bisa langsung submit proposal. Nah, setelah beres dapat review proposal, di situ saya kemarin mendapatkan saran dari juri-juri bahwa saya harus begini gitu. Nah, ketika Bapak Ibu mendapatkan suatu saran, itu lebih baik Bapak Ibu bisa mengikutinya, karena itu bisa menambah ketertarikan juga dan menambah penelitian kita lebih baik juga. Nah, kemarin saya disuruh menambahkan suatu fitur gitu di aplikasinya, dan alhamdulillah saya mengikutinya dan bisa melakukannya. Jadi saran harus Bapak Ibu bisa baca dengan teliti gitu. Takutnya nanti kelewat sehingga nggak ditambahkan pada alatnya. Pelaksanaan penelitian. Nah, di pelaksanaan penelitian ini Bapak Ibu mulai merancang produk yang akan dibuatnya sesuai dengan yang sudah dicantumkan pada proposal sebelumnya. Nah, bagi saya selama 3 tahun di IPTR, dalam merancang produk di sini memakan waktu yang sangat lama untuk saya, karena untuk merakit suatu alat itu tidak gampang itu menurut saya Bapak Ibu, karena kadang setiap apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan ketika di lapangannya. Jadi kadang di situ bisa memakan waktu berbulan-bulan. Nah, lalu kalau sudah beres, Bapak Ibu bisa melakukan pengujian produk yang sudah Bapak Ibu berhasil rancang sesuai dengan yang dicantumkan pada proposal. Uji cobanya Bapak Ibu harusnya sudah ditargetkan di proposalnya, mau untuk di lingkungan sekolah atau di luar sekolah, itu nanti Bapak Ibu harus sudah dicantumkan di proposalnya. Karena pas tahun di 2021 itu kan saya bikin yang berhubungan dengan tunanetra, sehingga saya harus menguji cobakannya langsung ke orang tunanetra. 2022 saya membuat alat yang berhubungan dengan rumah sakit, saya uji coba di rumah sakit. Yang tahun kemarin saya membuat aplikasi perundungan, saya karena di sekolah itu kadang suka terjadi perundungan, saya bisa uji coba di sekolah. Setelah beres, nanti Bapak Ibu cantumkan susun laporan akhirnya, hasil alatnya bagaimana, dan unggah laporan akhirnya. Nah, lalu setelah beres mengunggah, Bapak Ibu tinggal tunggu pengumuman seleksi ke tingkat nasional. Untuk yang lolos bisa lanjut ke final nasional, yang tidak mungkin penelitiannya sudah cukup sampai di situ, tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Dan ada 33 sampai 34 tim untuk setiap bidang yang berhasil ke tingkat nasional. Ketika Bapak Ibu lolos ke tahap nasional, ada persiapan yang diperlukan untuk pelaksanaan di tingkat nasional. Yang pertama itu ada poster penelitian, kedua PPT, ketiga produk penelitian, dan yang terakhir itu kebutuhan lainnya ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau ngehias suatu pameran expo Bapak Ibu nanti itu bisa. Nah, kebetulan waktu saya dulu tahun kemarin yang tadi Pak Irfan ceritakan, memang saya benar-benar gak tahu di expo tuh dipasangnya apa aja, karena di panduan hanya mewajibkan poster, PPT, poster, dan produk penelitian saja gitu, tanpa ada aksesoris lainnya. Jadi tahun kemarin itu simple banget desainnya dan seadanya aja. Nah, tapi yang harus diwajibkan Bapak Ibu adalah poster dan produk, karena ini PTR, produk itu pasti akan ditampilkan ketika nanti pameran. Nanti bisa dilihat sama orang-orang lain, bahkan ini menjadi penilaian oleh jurinya juga, karena khawatir ketika alat yang kita buat dan dipasangkan di pameran itu deg-degannya bisa jadi kadang berjalan, kadang tidak berjalan gitu. Memang random sih, ya banyak doa aja gitu ketika nanti di pamerannya. Terus yang kedua, melatih anak-anak untuk persiapan di tingkat nasional, presentasi maupun ketika nanti penampilan pameran expo-nya, karena ini faktor terbesar dalam menentukan berhasilnya atau enggaknya juara gitu bagi sekolah Bapak Ibu. Yang ketiga, waktu yang diberikan itu hanya sekitar 1-2 minggu, tergantung nanti sesuai jadwalnya. Kalau tahun kemarin tuh ada pengunduran jadi 2 minggu, sedangkan kalau tahun sekarang kan waktunya sesuai jadwal itu seminggu gitu. Nggak tahu apakah nanti mundur atau enggak.
Nah, selama pelaksanaan itu banyak kegiatan yang dilaksanakan di tingkat final nasional. Waktu tahun kemarin itu pelaksanaannya di Jakarta di hotel selama 1 minggu. Untuk sekolah hanya bisa mengirimkan satu pembimbing tiap sekolah. Maksudnya itu yang dibiayai oleh Puskesmas yang bisa ikut menginap di hotel bareng anak-anak tanpa membayar sepeser pun dari pembimbingnya gitu, maupun dari siswa-siswanya. Tapi kalau mau ikut juga pembimbing lain atau guru-guru lain atau kepala sekolah lain ikut berkunjung ke sana itu boleh, cuman harus pakai biaya sendiri. Nah, di sana untuk pelaksanaannya, kegiatannya yang pertama itu ada expo opsi, expo pameran, menampilkan produk-produk yang sudah kita buat dari awal penelitian sampai ke tingkat nasional. Lalu diuji coba apakah berjalan atau enggak alatnya. Nah, beres itu, anak-anak nanti hari selanjutnya akan melakukan presentasi di depan juri, yang dimana harus benar-benar anak-anak bisa memiliki percaya diri yang bagus. Karena ketika tampil di depan juri, khawatir nanti anak-anak terkena rasa gugup. Gitu. Makanya itu perlu untuk melatih anak-anak dari sekarang agar bisa mereka menampilkan yang terbaik di final tingkat nasional. Gitu. Oke, lalu untuk pengumuman juara itu berlangsung ketika hari penutupan juga. Di sana tidak hanya jenjang SMP, melainkan jenjang SMA juga ada, jadi digabungkan dalam satu acara, dan pemenang yang memenang mendapatkan sertifikat peserta, uang pembinaan, dan medali. Sedangkan untuk yang finalis itu hanya mendapatkan sertifikat peserta saja, gitu. Untuk finalis nasional. Untuk pembimbing itu mendapatkan sertifikat juga, Bapak Ibu. Gitu. Nah, di sini pasti Bapak Ibu mungkin tertarik tahun sekarang ingin mengikutinya dan berusaha di opsi dan bisa mendapatkan juara di opsi ini, sehingga nanti Cianjur bisa mendapatkan lagi di tahun 2024 ini juara yang keberapa ya? Udah banyak itu tadi saya bacanya gitu. Oke, lalu kesimpulannya, untuk perlombaan opsi ini merupakan perlombaan yang membutuhkan waktu yang lama, hampir sekitar 8-9 bulan. Ini dimulai dari pendaftaran sampai penutupan kegiatan opsinya di final nasional. Mungkin kalau Bapak Ibu cuma sampai tingkat provinsi itu nggak sampai 8-9 bulan ya Bapak Ibu. Terus yang kedua, perlu persiapan tenaga, pikiran, dan waktu yang diperlukan untuk mengikuti perlombaan opsi ini. Karena tadi waktunya juga tidak sedikit. Guru pembimbing menurut saya ini memiliki peran yang besar dalam menentukan anaknya mau siapa saja yang diikutkan ke lomba opsi ini, serta membimbing dalam perjalanan lomba opsi dari awal sampai nanti selesai. Nah, usahakan penelitian yang bisa dikerjakan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Karena di awal proposal, sebelum submit proposal, Bapak Ibu harus bisa memperkirakan apakah penelitian yang akan dilakukan itu bisa selesai dalam waktu yang sudah ditentukan oleh opsi atau enggak. Kalau bisa silakan, kalau enggak mungkin bisa dipertimbangkan lebih lanjut lagi bagaimana ke penelitian yang selanjutnya. Kayak gitu. Untuk tipsnya paling dari saya, yang pertama pilih topik penelitian yang konseptual, kreatif, inovatif, dan kekinian. Karena sekarang semakin tren juga ya, semakin tahun semakin selanjutnya teknologi itu semakin canggih. Jadi menuntut juga guru bisa mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan zaman juga. Gitu. Yang kedua, Bapak Ibu harus bolak-balik baca panduan opsi dengan baik. Selama saya membuat laporan, saya suka bolak-balik scroll atas, scroll bawah untuk baca panduan opsi. Takutnya ada yang terlewat. Gitu. Yang ketiga, perlu dukungan dari berbagai pihak. Dan yang keempat, siswa yang Bapak pilih itu harus memiliki komitmen yang tinggi, karena mengingat waktu yang dilaksanakannya itu tidak bentar, gitu, lama banget, beda dibanding OSN dan lainnya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk sharing kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih Bapak Ibu semua.